Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berhadir saya ucapkan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Budiman, yang terhormat Bapak Ibu dosen, kemudian para tokoh agama yang mewakili dan para mbak-mbak dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Malang. Ini perkenalan dulu, nama saya Pak Fandi, bisa dipanggil Fandi atau Mas monggo. Kebetulan saya alumni dari UM juga, Mas. Saya masuk tahun 2007, lulus 2011. Alhamdulillah pas 4 tahun. Ini ada yang molor kayaknya. Semangat ya. Mungkin itu Bapak Ibu, kebetulan juga saya ini bekerja di SMK Negeri 1 Ngasem sebagai seorang guru BK. Di tingkat LDI saya sebagai di PAC ya. PAC ya, pimpinan anak cabang itu sebagai sekretaris. Nah, itu akan saya paparkan bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa hidup berdampingan. Sekarang kan ibaratnya representatif apa ya? Bineka Tunggal Ika tingkat mini di desa sekarang ini, Mbak Mas. Ini sudah berlangsung sangat lama sekali. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Jadi dari saya kecil TK saya di sini dari dulu segini Bapak Ibu. Sampai sekarang itu ya seperti ini kondisinya desa sekarang. Ya rukun, nggak pernah geger antar agama seperti itu. Next, Mbak. Nah, dari moto ya, hal yang kita lakukan sebagai warga LDI, kebetulan saya mewakili dari tokoh Islam LDI ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu yang kita selalu berikan kepada remajanya, masyarakatnya warga LDI untuk menanggapi keperbedaan kita di sekarang adalah ini Bapak Ibu, budi luhur. Ini yang kita angkat. Apa sih budi luhur itu? Ini tegar rasa, peduli, saling menghargai, sopan santun antar sesama. Itu di dalam budi luhur sendiri itu kita urai dalam 5 kompetensi sosial emosional yang bisa kita kembangkan di masyarakat ini Bapak Ibu. Next, Mbak. Nah, ini 5 kompetensinya yaitu next. Yang pertama yaitu adalah kesadaran diri, Mas. Kita sebagai warga sekarang harus sadar bahwa kita hidup di lingkungan yang berbeda satu yang lain, heterogen. Ya. Jadi kita sebagai warga sekarang itu harus sadar diri dulu. Ya, khususnya warga yang sadar bahwa kita berdampingan ada warga Hindu, NU, Kristen, Katolik, harus sadar dulu. Kalau kita nggak sadar dalam lingkungan yang berbeda, wah kacau nanti. Dan ini susah. Perlu diajarkan dari kecil. Contoh saya sendiri, alhamdulillah ini didukung faktor umum ya. Mbah saya, mbah misah saya, mbah kandung saya itu Hindu. Melahirkan anak, mbah-mbahnya itu ada yang NU, ada yang LDI, ada Kristen. Kebetulan mbah saya itu adalah Islam. Nah, melahirkan nanti dari warga LDI. Di tingkat waktu hari raya juga kita berkunjung kepada tokoh-tokoh dari NU, dari Hindu dan sebagainya seperti itu. Next. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang kita kembangkan di masyarakat desa sekarang ada supaya rukun adalah ini Bapak Ibu, manajemen diri. Setelah kita sadar bagaimana kita mengatur diri kita bisa menghadapi perbedaan yang seragam seperti ini. Harus itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengatur diri kita, wah kacau nanti juga. Banyak akan terjadi pergolakan. Tapi alhamdulillah seingat saya di sekarang tidak pernah ada gegeran antar agama. Selalu rukun karena memang ya juga didukung dari mbah-mbahnya dulu juga sangat rukun sekali. Itu kita kembangkan. Tipsnya yang pertama tadi kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yaitu apa kesadaran sosial itu? Sebagai masyarakat khususnya warga LDI kita harus bisa bersosial. Kita sebagai masyarakat tidak bisa hidup sendirian. Kita warga sosial harus kerjasama yang baik ya, itu. Bahkan kami di masjid kami itu kanan kirinya yang sebelah barat itu warga Hindu, depannya warga Hindu, sampingnya warga Hindu. Jarak 100 meter ada pura. Bagaimana menyiasatinya? Misalkan ada acara yang bersamaan, kita ada kontek-kontekan antar tokoh agama. Kiainya LDI siapa, ibaratnya pemuka agama Hindu apa namanya? Nah itu tokoh agamanya Hindu kita kolaborasi. Kalau bisa harinya jangan sama, biar nanti parkirnya
dari mungkin dari unsur Banser, nah NU juga bantu. Kalau di NU namanya Banser Mas ya, kalau di LDI namanya Senkom. Nah itu saling bantu mengamankan tempat parkir. Bentuknya seperti itu. Dan satu bukti nyata kerukunan apa? Di desa kami itu masjid boleh ada di luar. Boleh adzan kencang di luar. Bentuk kerukunan itu tidak dibatasi. Silakan mau sholat zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh boleh. Nah, itu, Bapak Ibu. Salah satunya itu boleh kerukunan. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada unsur ini mayoritas minoritas tidak ada. Jadi itu Bapak Ibu. Next. Ini salah satu masjidnya kurang jelas ya Kak. Ini ada kesadaran sosialnya, ini ada Katolik masjidnya, ini kegiatan pentas seninya. Nanti di akhir akan saya tampilkan itu apa kegiatan perwakilan dari kami LDI, kemudian video peresmian waktu kita dinobatkan sebagai desa sadar guna seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, next, Mbak. Ini adalah keterampilan berrelasi Bapak. Penting sekali apalagi anak-anak yang masih kecil. Karena kita sudah hidup dari kecil itu berbeda-beda dengan warga kanan kiri. Keterampilan berrelasi perlu kita kembangkan ke anak-anak kita, bahkan masyarakat kita, ke jamaah kita. Nah, ini ada berbicara yang sopan, kemudian kerjasama, saling menghormati. Ini keterampilan sepele, tapi sangat susah dilaksanakan jika tidak membiasakan diri. Kalau cuma 1 minggu enggak butuh proses yang lama, puluhan tahun. Kalau sudah tercipta sekarang, ibaratnya kita kan sekarang model. Nah, sudah kita lakukan bah-bah kita dulu, kita tinggal meneruskan kerjasama kita dengan baik dengan warga sesama. Kita nggak boleh melakukan warga Hindu gimana, nggak boleh. Nggak ada, dari kecil sudah terbiasa dalam satu SD karena kita dulu sebangku dengan teman akrab saya Hindu, Islam itu sudah biasa. Karena memang sudah ada pembiasaan kebudayaan. Perlu adanya keterampilan berrelasi. Next yang terakhir Pak. Itu yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contoh kecilnya adalah misalkan saya pulang dari ngajar sekolah kondisi capek, kesel gitu, ada undangan dari warga Hindu kumpulan di rumahnya, ini harusnya buat keputusan. Teko buka ya. Ingat kembali yang di atas, sadar diri, keterampilan berrelasi, membangun kerukunan. Ya saya harus datang meskipun saya capek. Sebagai bentuk rasa saya menghormati warga Hindu, NU dan sebagainya. Kita seperti tadi ada beberapa kita ada anjing itu. Kita tahu warga Hindu tahu bahwa anjing itu menurut orang Islam adalah najis kalau digigit. Kita tahu saling menghormati ya, sama-sama yang punya anjing ya kalau bisa ya gak disuruh ya diajari jangan masuk rumahnya orang yang beragama Muslim ya seperti itu. Kita juga kalau mau membangun pagar rumah, misalkan tetangga kita Hindu, kita ngomong dulu enak-enak. Pak ngapunten, ini saya mau pagar nggih. Lah boleh, sadar itu cocok kire, soalnya kan najis. Enggak apa-apa kita jujur, mereka menyadari bahwa keyakinan kita air liur anjing itu najis, itu keyakinan kita. Ya mereka berbeda, tetap kita saling hormat, menghormati. Tipsnya itu ada 5 kompetensi. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, 3 adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berrelasi, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tanpa adanya merugikan salah satu tokoh agama atau warga sekitar. Next. Ini sedikit gambaran, ini waktu launching kemarin Bapak Ibu, yang biru ini warga LDI kembali aja. Nah ini kegiatan dari remaja kami. Kami juga diperbolehkan Bapak Ibu, ada festival anak soleh di masjid rame-rame. Juga dari pihak Hindu, NU, Katolik, Kristen tidak memusuhi. Bahkan waktu hari raya itu waktu Kristen gitu kita diundang tokoh dari LDI, NU, Hindu diundang ke gereja. Bahkan kami dari penampilan pencak silat dari warga Cabai tadi diundang untuk menampilkan di dalam gereja. Boleh itu Bapak Ibu. Itu salah satu wujud kerukunan Bapak. Susah kalau dilaksanakan cuma 1 hari baik. Itu butuh waktu lama dan kesadaran diri yang sangat tinggi Mas. Gitu. Next. Ini ada sambutan dari Bapak Sekda Kabupaten waktu peresmian itu Bapak Ibu. Next. Ini bakti sosial diserikan kepada warga tidak mampu waktu di acara peresmian.
Nah, jadi antara merata warga itu berapa yang tidak mampu LDI, NU dikasih semua nanti. Nah, next. Ini launchingnya Bapak Kurdiman ya, sedang wawancara. Next, langsung video selanjutnya Pak. Next. Nah, ini sedikit foto Mbak. Nah, ini remaja-remaja kami, pengajiannya juga rutin dan itu boleh. Apa ya, pada pengajian tiap hari angsal, itu tidak dipermasalahkan oleh warga Hindu, NU, Katolik boleh. Silakan kalau ingin ada pengajian tertentu silakan. Next, ini pura Hindu, Bapak Ibu, mungkin nanti masnya ke sana ya. Ini GKJW. Next. Kapan dia ada gereja Katolik di sekarang itu agak jauh sana Bapak Ibu. Next. Kemudian matur suwun, habis ini video Mas. Semen klik. Nah, ini peresmiannya harusnya ada suara nggak apa-apa, sedikit aja. Nah, ini peresmiannya kemarin waktu aja dinobatkan sebagai desa sadar kerukunan Bapak Ibu. Nah, ini tim pengurusnya dari apa itu tim LDI. Nah, ini plakatnya ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti masnya bisa foto-foto di sana. Ini sedikit aja, agak dicepatkan Pak. Nah, ini kedatangan mereka, ini penampilannya Kurdiman. Jadi waktu acara seperti ini ya kita 5 agama itu menampilkan semua. LDI menampilkan apa, Kristen apa, Hindu apa, Katolik apa, bebas seperti itu. Terakhir, next. Nah, ini penampilan dari remaja kami waktu perayaan 17-an. Di tempatnya di sini juga ada gurunya.